Selamat berjumpa kembali dengan Ibu di pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 8. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan kalian mengisi link absen yang sudah Ibu bagikan. Oke. Jika kalian sudah mengisi link absennya, saya tidak akan mengabsen lagi di sini satu persatu kalian, karena kalian sudah mengabsen diri kalian di Google Form yang sudah saya bagikan. Untuk pembelajaran hari ini ada teman gabung lagi ya, ada teman kalian yang gabung lagi. Sebelum kita memulai pembelajaran, tidak henti-henti saya ingatkan kepada kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan, sering-sering mencuci tangan dengan sabun, dan juga selalu menggunakan masker jika kalian keluar rumah. Sebelumnya, mari kita mengucapkan Panganjali umat terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar selama pembelajaran kita selalu dilindungi oleh Ida Sang Hyang Widi. Silakan kalian mengambil sikap amustikarana. Tahu kan sikap amustikarana? Pejamkan matanya, tangannya ditaruh di dada, ya. Yang lain jangan bercanda. Ya, silakan mengambil sikap amustikarana sebelum kita berdoa. Sudah? Om Purwa Jato Brahmano Brahmacara Dharmam Wasasnas Tapo Sadistat Yastam Dewascam Sarwa Amartana Sakamam. Om Santi Om. Sudah? Sudah bercandanya kan ya? Coba gas. Tolong mute dulu. Mute dulu audionya, coba gas. Ini Oppo A5 ini siapa? Oppo A5 di unmute sayang. Di unmute dulu. Di mute. Audionya di mute nak. Sudah? Nah, hari ini kita akan membahas pembelajaran tentang triguna. Tapi sebelum kalian belajar tentang triguna, saya akan memberikan sebuah tayangan video. Silakan kalian tonton videonya, amati video ini, ya. Setelah kalian mengamati video ini, silakan berikan tanggapan dari video yang akan saya tayangkan. Udah diadani sudah kawasan gurunya bidang. Belajar rame males saya lah. Sing mood. Tunggu ya, videonya belum mau terputar ya. Ya. Sudah terlihat videonya?
Agak rame. Belum, Bu. Belum ya? Tunggu dulu ya, Nak ya. Ya, Bu. Sudah terlihat videonya? Sing rambang. Terus tak. Belum. Lo. Belum. Kamu. Jadi kan amat. Sudah? Belum. Belum ya? Belum terlihat ya? Belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Ya. Ulang share-nya. Ini cicing. Sudah ya? Udah. Udah. Silakan disaksikan videonya. Ya, Bu. Saya ulang videonya ya. G. Ya, Bu. Dia naik. Tunggu, sup. Arah mana tuh? Kecang, kan. Jadi tapi dia naik bisa ngena sih kenapa kak? Lajah. Bincang ada, nak nerangan ada nih. Kini kan luang pak kulkas. Nyulungin. Video apa ini, Bu? Silakan saksikan dulu videonya, anak-anak. Jangan dikomen dulu. Tet. Baik, Bu. Sisi. Yuyun. Goro-goro gue, ora iso. Waktu adalah uang. Ora iso. Waduh. Kelihatan. Bin. Mute. Mati amat. Iya. Mangan sekeso itu nengki. Iyen lah, terus 100.000 ku tuku mie ayam, go nogel bareng dengan tok.
Nendek main. Kan gue yo iso golek Dia nak dia laku. lah emange keluar garam ning ndi. Aku udah prihatin lah. Tak tambahi buka ya kan gue buka mbek gue tombol sikil iki ya tenan lho gue tok nganu lho ya gue sing apik tenan lho gue aneh-aneh tenan iya Bang wis tak balik dhisik ya Mbak video gue buka Mbak Mas. iya Dek Kowe kenapa sih nyanyo banget karo pengemis kuwi? Ngerti we sikile. Dan iki gue tentu pincang temenan. iya Dek aku wongnya gak tegunan Dek Kowe kan gak ngerti dene, jali ngerti. Sapa ngerti dene duwe niat jahat karo kowe. ora ngono Dek aku tuh nek wis sedekah iku atiku adem Dek nek iso kowe nek mandang wong penampilan tok sapa ngerti ndekne iki wong bener-bener susah sing butuh bantuan kene wong duwe dengan dadi wong jalin sing lali ambek wong sing iso kuwi ngono lho Ya wis lah terserah pemikiranmu wae. wong apik bakal yo untuk balasan apik ngono lho wis ayo Wes. Kenapa sih, Mas? Kenapa sih? dindeng ya Gak apa-apa tapi kan? gak apa-apa Ya wes ayo. alhamdulillah Mas Garing wis teko piye iki wis sehat Ya lumayan lah Mas. Ya bisa tapi saya itu kabeh. iki ana rezeki meneh yo gak akeh lah iki nggo kebutuhan keperluan nek ana sewaktu-waktu ana apa-apa Gak kakean Mas. gak apa-apa wis intine iki tampa wae nggo tuku sandang panganmu lah ya Pun tak balik dhisik ya ya muga-muga Gusti Allah melindungi Terus berjalan berias gelap dan terang. Suka dan duka, tangis dan tawa. Mbak, Apa sih Mas kowe meneh? kurang-kurang bisa kemangan Mbak. Makane aja ngemes kerja. Ya itu aku ngene. Lho mosok ana ngemes ka kowe? Yo Mas Ganteng ning ndi Mas Ganteng? Kowe gak bakal ketemu karo Mas Ganteng meneh. Kenapa Mbak? Ya iki urusanmu. Wonge ning ndi wonge? Joke wonge ning ndi? Ih, gak usah cekel-cekel. Wes lah. Ya aku kok wonge. Yo intine kowe gak bakal ketemu karo Mas Ganteng meneh. Yo wonge ning ndi? Ih, celah. Wonge ning ndi? Ih. Yo, wonge loro kae ning rumah sakit Rembang. Wis puas. Ya wes. Apa Mas Ganteng? alhamdulillah Mas sekarang Anda bisa melihat lagi alhamdulillah Dok
pelan-pelan. Alhamdulillah dok. Gimana mas? Saya bisa melihat kembali dok. Oh iya, saya mau tanya dok. Sebenarnya yang mendonorkan darahnya untuk saya itu siapa dok? Orangnya lagi nangis di pakaian lusuh. Kelihatannya itu pengemis mas. Pengemis? Ya udah dok. Terima kasih. Saya pamit pulang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah engkau dekat, penuh kasih sayang, takkan pernah biarkan hambamu menangis. Iki Mas ganteng ya? Ya iki Mas ganteng iki. Iya Mas. Matur suwun ya mas. Iku sing iso tak wehno. Matur suwun mas. Allah. Nah, dari tayangan video tadi, silakan kalian tanggapi apa yang menjadi pembelajaran dari tayangan video tadi, ya. Silakan kalian orak-orak dulu, kemudian yang mau menjawab silakan lambaikan tangannya dan buka mute pada earphone-nya atau audionya ya. Yang lainnya saya sudah mute audionya, jangan dibuka lagi. Nanti kalau kalian mau berbicara, ini Oppo A5s ini siapa ini? Tolong jangan dibuka lagi ya. Kalau kamu mau menjawab, baru dibuka audionya, nggih. Silakan ditulis dulu apa yang jadi apa yang bisa kalian tangkap dari video tadi. Kemudian yang mau menjawab silakan buka audionya, buka unmute-nya, nggih. Dan langsung berbicara. Ya. Saya kasih waktu 3 menit. Untuk yang bisa menjawab, sebutkan namanya, baru dijawab pendapat kalian tentang video tadi. Ya, Gita itu ya. Kak Dek Cahya, silakan Kak Dek buka dulu. Ya, silakan dijawab sayang. Nama saya Kadek Cahya Pratnyani. Tanggapan saya dari video tersebut bahwa kita harus saling membantu sesama manusia, apalagi sekarang ini sedang mengalami pandemi COVID-19, maka banyak masyarakat yang diberhentikan dari pekerjaannya sehingga pemerintah dan masyarakat sekitar perlu membantu sesama manusia untuk menjalani hidupnya. Itu saja. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Selain Cahya, siapa lagi yang mau memberikan tanggapan atas video tadi? Sebelum Ibu tunjuk ya. Trisna mungkin mau menanggapi, menambahkan. Komang Trisna mau menambahkan? Menurut saya, perkenalkan nama saya Komunitas Serta TV, Mahasiswa 3 di kelas 8. Menurut saya, video dari kisah tadi
lebih baik kita jangan menghina seseorang yang tidak tahu apa yang bisa kita dapatkan darinya. Contohnya, kita menghina seseorang, siapa tahu ke depannya dialah yang membantu kita. Ini adalah membuat kita untuk berbaik hati yang memiliki rezeki, tolong disumbangkan. Kita tidak simpan semakin. Dan menurut saya kisah pengemis yang gini itu menurut saya yang menghina dia itu tidak tahu pada akhirnya dialah yang membantu dirinya sendiri yang sudah dia hina. Sekian, Bu. Ya, terima kasih Trisna. Ada yang mau menambahkan lagi? Sebelum kita akan ke pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Saya, Bu. Ya, silakan. Bahwa segala perbuatan yang baik akan dibalas dengan kebaikan dan sebaliknya, jika melakukan perbuatan yang jahat akan dibalas dengan kejahatan. Oleh karena itu tidak ada salahnya melakukan perbuatan yang baik. Ya, terima Sekian. kasih. Ada yang ingin menambahkan lagi satu saja? Yang laki-laki mungkin Gong Aditya? Gak mau. Ya, silakan Gong Raditya. Gak mau, Bu. Oh, nggak mau. Ya, silakan. Yang lain Cok Bagas? Nggak ada ya yang menambahkan lagi ya. Saya cukupkan, saya simpulkan. Jadi dari tayangan video tadi itu mencerminkan tentang sikap seseorang. Jadi di dalam diri kita itu terdiri dari 3 sikap. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai materi ini. Sudah terlihat di layar kalian? Belum. Belum terlihat? Sudah, Bu. terlihat? Bu. Ya. Sudah, Bu. Sudah. Hari ini kita akan membahas mengenai Triguna. ya, triguna. Triguna. Nah, triguna ini merupakan materi di semester ganjil ya, di semester 1 ini. Sebelum saya lanjut ke materi, tadi kita sudah menyaksikan sebuah video. Dalam video itu sudah terlihat ada perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik. Nah, pada diri kita, yang pertama indikator dari pencapaian materi yang ingin kita capai dalam materi triguna ini adalah yang pertama, kalian mampu atau mengerti apa itu pengertian dari triguna. Yang kedua, ya, kalian mampu menyebutkan bagian-bagian dari triguna. Sehingga tujuan dari pembelajaran ini kalian mampu menguraikan pengertian dan bagian-bagian dari triguna. Iya. Nah, triguna ini berhubungan dengan susila, di mana susila ini termasuk ke dalam kerangka dasar agama Hindu yang kedua, di mana susila ini berarti etika yang merupakan ajaran perilaku. Ya, sehingga kalian tahu atau bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Di mana perbuatan yang baik kita biasa sebut dengan subha karma atau Daiwi Sampat. Itu kan sudah ada pembelajarannya ya. Daiwi Sampat, Asuri Sampat. Kalau Asuri Sampat artinya apa? Buruk, perbuatan yang buruk. Ya, perbuatan keraksasaan ya, atau perbuatan yang buruk biasa disebut dengan asubha karma. Asubha karma. Nah,
Triguna ini sendiri berasal dari bahasa Sangsekerta, dari kata tri, ya. Tri itu artinya 3, dan kata guna yang artinya sifat. Jadi triguna adalah 3 sifat yang yang terdapat pada seluruh makhluk hidup. Ya. Jadi triguna adalah 3 sifat yang mempengaruhi setiap makhluk hidup. Ya. Sifat ini dimiliki dari manusia dari dalam kandungan sampai dia meninggalkan badan kasarnya. Yeah. Ketiga sifat ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Artinya apa? Ketiga sifat ini tidak bisa dipisahkan antara sifat yang satu dan yang lainnya. Harus ketiga sifat ini harus berjalan dengan harmonis. Artinya tidak ada atau salah satu dari sifat ini harus dominan, yaitu sifat satwam. Tidak boleh selain sifat satwam, tidak boleh ada yang dominan dalam diri kita. Ya. Jika sifat ini berjalan dengan harmonis, maka seseorang akan bisa mengendalikan pikirannya. Sedangkan jika ketiga sifat ini bergerak, ya, bergerak seperti roda, silih berganti saling menguasai, maka kehidupan seseorang akan kurang damai. Sehingga ketiga sifat ini, 2 dari bagian triguna ini harus kita kendalikan. Yeah. Nah, ini yang kita sebut dengan sifat triguna itu. Ada sattavik atau sifat-sifat satwam, ada sifat rajasit yang disebut sifat-sifat rajas, dan tamasik yang biasa disebut dengan sifat-sifat tamas. Nah, bagian triguna yang pertama biasa kita sebut dengan satwam. Kalian lihat gambar di samping ini? Iya. Iya, satwam. Kenapa gambar di samping ini saya hubungkan dengan sifat satwam? Coba salah satu yang menjawab. Gong Chandra mungkin mau menjawab. Karena gambar di samping mengapa ada hubungannya sama bagian triguna yang pertama? Karena memiliki sifat yang membentuk karakter untuk selalu berbuat kebaikan dalam pikiran. Ya. Yang lain ada yang mau mengatakan sebelum saya jelaskan apa itu sifat satwam? Ya, Cahya. Karena gambar di samping menunjukkan orang yang sedang yoga. Ketika kita yoga harus dengan damai dan tenang sehingga berhubungan dengan satwam, yaitu sifat yang mencerminkan sifat tenang. Ya, terima kasih Cahya. Terima kasih Gong Chandra. Jadi benar katanya Cahya, katanya Gong Chandra juga benar. Tadi jawaban dari Chandra dan Gong Cahya. Komang ini siapa ya? Komangnya mau jawab juga. Komang mengacungkan tangan dia? Enggak, Bu, enggak jadi. Udah dijawab sama Cahya. Oh, kamu mengacungkan tangan soalnya. Ibu pikir mau menjawab. Iya, sama jawabannya. Ya sudah ya, saya jelaskan. Nah, sifat satwam ini yaitu sifat yang mencerminkan sifat yang tenang, jujur, suci, dan bijaksana. Gambar di samping apa hubungannya dengan sifat satwam? Benar katanya Cahya tadi, seseorang yang sedang meditasi, atau akan melakukan meditasi, sedang melakukan yoga samadhi, biasanya pikirannya adalah tenang. Karena kalau tidak tenang, tidak akan tercapai apa yang disemedikan. Sehingga sifat satwam ini berhubungan dengan orang-orang yang akan melakukan yoga samadhi. Yeah. Bagian triguna yang kedua ada rajas. Sifat rajas ini sifat yang lincah, gesit, tergesa-gesa, bimbang. Ya. Jadi sifat rajas biasanya adalah orang-orang yang memiliki sifat yang angkuh, yang senang iri hati, yang sombong. Itu yang mencerminkan sifat-sifat rajas.
Apa yang bisa kita petik dari sifat rajas ini? Yang kita bisa petik adalah orang-orang yang dikuasai sifat rajas biasanya dia lincah, memiliki pekerja keras. Tetapi ada dari sifat rajas ini harus dikendalikan, yaitu sifat yang bimbang, sifat yang iri hati, yang angkuh. Nah, Dan angkuh. di gambar ini gambar siapa ini? Raja. Gambar raja. Salah satu tokoh pewayangan ya. Ini saya ambil contohnya sifatnya Rahwana. Kalian tahu Rahwana siapa? Tahu. Tahu. Siapa itu? Sudah pernah kenalan belum? Belum. Jadi Rahwana itu adalah salah seorang raja. Raja dari mana, Madari? Madari nomor 11 kelas 8C. Alenka. Siapa yang jawab? Alenkapura. Ya, Rawana adalah salah satu raja dari Alenka. Jadi Rawana ini dibinasakan oleh Rama karena menculik Sita. Nah, tapi dari keseluruhan yang berhubungan dengan sifat Triguna ini, Rahwana itu memiliki sifat rajas. Ya, dia gesit, dia lincah, dia pekerja keras, akan tetapi dia memiliki sifat iri hati. Nih. Yang ketiga, bagian yang ketiga dari Triguna. Sifat tamas. Nah, ini nih contohnya sifat tamas. yang ketiga, sifat tamas. Karena dominan dari sifat tamas itu adalah Malas. Lamban dan rakus. Ini Menyerah saya dan tidak sertakan peduli. salah satu contoh. Ya, siapa yang sering begini nih di rumah nih, nonton TV, malas-malasan. Ya, Bu. Ya, dihilangkan ya sifatnya, dikendalikan. Oke, biar tidak terus-terusan seperti ini. Sudah. Nah, dari ketiga sifat itu, sebelum saya lanjut ke ciri-ciri Triguna, ada yang mau bertanya dulu? Enggak, Bu. Tidak. Saya lanjut ya. Ciri-ciri Triguna yang pertama. Ciri orang yang dipengaruhi oleh sifat satuan menjadikan orang tersebut berperilaku yang positif. Ya. Di mana dijelaskan dalam salah satu sloka, sloka Menawa Dharma Sastra 12 nomor sloka ke-31. Di situ disebutkan Veda Bhyasastapo Jananam Sausa Mitra Damrikam Cita Casatwikam Guna Laksman. Orang yang mempelajari Weda bertapa, belajar segala macam ilmu pengetahuan, berkesucian, mengandalkan ilmu, Diri indranya melakukan perbuatan yang baik, bijak, bersamadhi tentang jiwa, semua memiliki ciri seperti Manawu Dharma Sastra. Ya, sudah ya. Semua merupakan ciri-ciri santam. Nah, di samping ini saya sertakan sebuah gambar. Jadi, maaf. Di samping ini saya sertakan sebuah gambar, di mana gambar tersebut memperlihatkan seseorang yang mencari guru suci, ya, untuk mempelajari Weda. Jadi, sifat satwam itu bisa menjadikan seseorang, jika satwamnya yang mendominasi dirinya, bisa menjadikan orang itu selalu berperilaku positif. Baiklah, ya, sering mempelajari
ilmu bertapa atau belajar. Kalau di masa kita, masa Brahmacari, masa kalian ya, bisa kalian tunjukkan dengan sering membantu orang tua, kemudian sering mengerjakan pekerjaan rumah tepat waktu. Ya. Ciri triguna yang kedua. Nah, apa itu ciri triguna yang kedua? Apa hubungannya dengan kabar di samping? Sifat rajas. Tidak tahu. Apa ya hubungannya dengan gambar di samping dengan sifat rajas? Bimbang. Sangat berbeda banyak kuat tersebut. Bimbang. Nah, dari tayangan gambar ini diperlihatkan sifat rajas itu ada di tengah-tengah ya. Di mana sifat rajas itu ada yang sifatnya baik, ya, ini simbol kebaikan. Ada sifatnya yang buruk, ini simbol keburukan. Jadi tergantung kita sekarang, apakah kita tekan sikap baik, sikap buruknya itu, kita harus memunculkan sikap yang baik. Ya, sedangkan jika sifat baiknya ini kalian ini kan tekan, jadi yang muncul adalah sifat-sifat buruk. Di mana sifat baik yang dari rajas ini yaitu sifat yang lincah, yang aktif, ya. Itu sifat dari tamas. Yang kedua, jadi triguna yang kedua. Nah, ini nih yang paling sering kalian lakukan, bermalas-malasan. Oh iya, bermalam belajar. Ya. Jadi sifat triguna yang ketiga ini, dari ketiga triguna ini sifat tamaslah yang paling buruk sifatnya ya. Tidak harus selalu ditekan atau dikendalikan, yaitu sifat yang malas, itu harus dikendalikan. Hilangkan. Ya. Tadi ketiga saya sudah jelaskan. Pertama, pengertian dari triguna. Yang kedua, Bagian-bagian triguna. bagian-bagian triguna. Yang ketiga, ciri-ciri perilaku triguna. Nah, yang sekarang, yang terakhir, setelah kalian belajar dari awal, ini kalian bisa baca kan? Nah, setelah kalian menyimak materi tadi, silakan anak-anak simak video berikut. Ya. Kalau ini semuanya mengerjakan. Tadi kan hanya perwakilan, hanya ada Trisna sama Cahya. Sama Ratih kalau nggak salah. Maaf. Nah, kalau yang sekarang, ini semua mengerjakan ya. Ini evaluasi. Sejauh mana kalian memperhatikan pelajaran tadi. Oke. Akan dilihat dulu video ini. Simak video ini, kemudian beri tanggapan mulai. Ya, beri tanggapan dan hubungkan video ini dengan pembelajaran yang tadi kita bahas. Namaku Akmal.
Saya ulang share screen-nya ya. Saya nih. Jadi jalan tadi ininya. Tunggu sebentar videonya. Saya share screen ulang. Tunggu dulu videonya, saya share screen ulang ya. Iya. Iya, Bu. Sudah terlihat videonya, anak-anak? Belum. Oh, sudah. Sudah kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Catat inti-intinya ya. Kita akan melakukan diskusi nanti setelah video ini. Anjing orang bikin kesian aja. Kenalan dulu, nama saya Rizky Akmal. Lewat. Namaku Rizky. Ini hari pertama aku masuk sekolah. Pak, saya berangkat dulu ya. Walaupun hari ini aku telat, tapi aku seneng karena akhirnya aku punya teman. Gimana sih kok tadi kok nggak jemput, capek tahu. Oh ya maaf Din, ini tadi banyak kerjaan. Alasan, udah aku bikin makanan ya. Iya. Ini Din makanannya. Oh iya. Bang, tahu jersey bolaku nggak? Yang warna apa? Yang warna merah. Oh itu barusan dicuci. Duh, gimana sih? Kok barusan dicuci? Katanya kerja terus, kerja gitu aja gak becus. Terus bikin malas aja dah. Ya, maaf Den. Aduh. Mal.
Akmal kenapa ya? Ah, mungkin lagi banyak masalah. Ini keseharianku. Berjualan koran. Walaupun hasilnya nggak banyak, tapi cukuplah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gak cuma itu, aku masih harus ngelakuin pekerjaan rumah. Dan belajar. Ya, bosan lah. Kok kepikiran ya? Dia kok bisa kelihatan bahagia terus ya? Padahal dia belum tentu bisa memenuhi semua kebutuhannya. Ah, daripada penasaran, gua buntutin aja kali ya. Ternyata gue salah. Gue terlalu ngeremehin dia. Gue jadi malu sama diri gue sendiri. Sekarang gue sadar gue bisa bahagia dengan jadi lebih mandiri dan lebih peduli sama orang lain.
Aku harus berubah. Sudah ya. Jadi siapa yang ingin menjawab terlebih dahulu dari video yang tadi ditayangkan? Apa hubungannya? Tunggu dulu Cahya. Apa hubungannya antara video yang saya tayangkan tadi dengan sifat triguna yang kita bahas tadi? Ya baik Cahya. Cahya mungkin mau menjawab terlebih dahulu, silakan. Yang saya tanggapi dari video tersebut adalah sikap seorang anak yang dulunya memiliki sifat pemalas dan pemarah yang mencerminkan sifat rajas berubah menjadi lebih baik karena bertemu dengan seorang anak yang rajin bekerja, belajar yang mencerminkan sifat dari rajas, sehingga dia dapat berubah menjalani hidupnya lebih baik. Ya, Cahya, terima kasih. Nanti setelah temannya jawab yang lain baru saya tanggapi ya. Siapa ingin menjawab lagi? Kok dari tadi Cahya aja yang jawab ya? Yang lain ini gimana ini? Ya, Darmayanti. Dari video tadi saya dapat menyimpulkan bahwa terdapat seorang siswa yang memiliki sikap tamat, yang manja dan pemalas, dan ia memutuskan dengan seorang yang memiliki sikap rajin belajar dan bekerja, dan ia pun rela waktu mimpinya. Karena itu seseorang yang memiliki sikap tersebut mungkin untuk berubah karena dia malu akan dirinya sendiri. Ya. Sudah Dharma ya? Udah. Ya, terima kasih Dharma. Yang lain? Siapa? Risna ya? Ya, silakan Risna. Risna dulu Dina. Dina habis Risna ya? Ya. Halo Risna. Dibuka dulu mute-nya sayang. Ya, seorang anak yang dulunya memiliki sifat tamas atau pemalas bertemu dengan anak yang memiliki sifat satwam yang rajin belajar. Karena itu anak tamas merasa malu akan dirinya yang pemalas kepada anak yang memiliki sifat yang satwam. Karena itu ia ingin merubah dirinya untuk menjadi yang lebih baik agar bisa mencerminkan perilaku yang baik untuk dirinya sendiri. Ya, terima kasih untuk sayang. temannya satwam. Ya. Dina, silakan Dina. Ya Bu, sikap yang mencerminkan orang yang mempunyai sifat tamas dan merubah dirinya memiliki sifat tersebut ketika bertemu dengan orang lain dan menjadikannya manusia yang lebih baik. Sudah, inggih. Terima kasih. Cahya tadi Cahya kelas apa ya? Kelas 8B. 8B ya. Kalau Dharma? Kelas 8A. 8A. Risna tadi kelas 8 apa ya? 8F. Ya. Ada yang akan menanggapi lagi? Bu. Sudah, siapa yang ingin menanggapi? Ini siapa ini? Kalau ada yang menanggapi lagi, silakan lambaikan tangannya. Nanti saya buka mute-nya. Arya Agung ya? Ya, silakan Arya.
ketika orang yang malas, yang bersifat tamasika, ketika bertemu dengan orang yang sifatnya baik, tapi itu pelan-pelan orang yang tamasika itu akan meniru orang yang berbuat baik. Ya, boleh. Yang lain ada yang ingin menanggapi lagi? Ya, Ari ya. Ari Ardani, 8D. Yang dapat saya simpulkan dari video tersebut adalah setiap manusia memiliki 3 sifat, yaitu triguna, tetapi hendaklah kita sebagai manusia mengendalikan sifat-sifat tersebut dan lebih banyak melakukan hal-hal positif, contohnya membantu sesama dan sama-sama belajar mengendalikan sifat-sifat yang kurang baik dan lebih banyak melakukan hal-hal yang positif dan berperilaku yang baik. Ini yang ngomong ini Trisna apa ini? Yang tadi ngomong itu Ari Ardani ya? Iya. Mana Ari Ardani nih? Up. Nggak kelihatan mukanya sayang. Cantiknya nggak kelihatan nanti. Oke. Ya, siapa lagi ingin menjawab, menanggapi? Siapa yang ingin menanggapi lagi? Siapa ini saya Bu? Ya, silakan dijawab langsung, Nak. Saya menyimak video yang tadi, saya rasa anak yang memiliki sifat tamas dan rajas, sebagian yang rajas negatif mau berubah karena melihat anak yang lain kelihatan sangat rajin, baik, dan tenang. Itu aja, Bu. Ya, itu Trisna ya? Iya. Ya. Dina? Siapa yang ingin menjawab lagi, Dina? Dina udah ya? Udah ya. Kalau sudah dimatikan audionya ya. Jangan dimatikan meetingnya, audionya aja dimatikan. Siapa yang ingin menanggapi lagi? Lambaikan tangannya. Yang laki-laki ini kemana? Cok Bagas. Oh, Komang ya. Rate. Buka langsung Rate. Bahwa seseorang yang memiliki sifat tamas dapat berubah dengan melihat perilaku sifat satwa. Oleh karena itu tidak ada salahnya untuk merubah perilaku. Tidak ada salahnya merubah perilaku seseorang. Ya, terima kasih Rate. Bu. Ya. Sebelum saya cukupkan, Kode Agus mau menanggapi video yang tadi? Gong Raditya mau menjawab pertanyaan yang tadi diberikan? Tidak. Oke, yang lain. Siapa ini lagi? Kalau tidak, saya simpulkan ya. Jadi dari tayangan video tadi dan dari pembelajaran tadi, dari tayangan video dulu saya simpulkan jawaban-jawaban dari anak-anak semua. Jadi ada 8 orang tadi yang menjawab pertanyaan yang Ibu berikan, evaluasi yang Ibu berikan, dan siswa yang hadir hari ini 22 orang. Jadi ada beberapa yang belum menjawab. Jadi nanti kalau yang belum menjawab, silakan jawab di kertasnya agar bisa diupload ke Google Classroom. Sedangkan anak-anak yang sudah menjawab tadi sudah mendapat nilai ya. Jadi nilai keterampilannya sudah kalian dapatkan. Jadi nggak usah buat di Google Classroom lagi. Nanti cukup jawab pengetahuannya di link form yang akan Ibu kirimkan lewat WA nanti. Oke. Nah,
untuk hari ini saya tanggapi dulu videonya. Dari videonya yang tadi sudah kita saksikan bersama-sama, dari video itu yang kita bisa tangkap, benar sekali tadi katanya Risna, Cahya, Dharma, Dina, ada Arya Agung, ada Ari Ardani, Trisna, sama Ratih. Tadi sudah menjawab dengan bagus sekali. Jadi dari tayangan video tadi itu ada 2 orang anak yang diceritakan ya. Kedua orang anak ini salah satunya memiliki sifat satwam dan mampu mengendalikan sifat rajas. Jadi saya kan sudah bilang dari di awal tadi, ketiga sifat ini ada pada diri kita. Yang perlu kita lakukan adalah mengendalikan sifat-sifat yang buruk agar sifat satwam dalam diri kita menjadi dominan, ya, untuk memperoleh kehidupan yang harmonis. Nah, di video tadi sifat satwam yang ditimbulkan, yang dominan dimiliki oleh si tokoh tadi, itu dia mampu mengendalikan sifat rajas dan tamasnya. Sehingga sifat rajas yang sifat pekerja keras dalam rajas bisa dia tonjolkan dengan selalu berbuat yang baik, selalu melakukan kegiatan yang bijaksana, ya. Kemudian yang satunya lagi, tokoh yang kaya, dia memiliki sifat dominan, sifatnya itu yang tamas dan rajas. Dia egois, temenan ndak mau sama yang buruk kan ya. Sifatnya berarti dia mencerminkan sifat rajas. Akan tetapi setelah dia bertemu dengan si yang dominan sifatnya satwam ini, dia mampu mengendalikan sifat rajas dan tamas yang ada dalam dirinya, ya, sehingga dia bisa berubah dan bisa menonjolkan sifat satwam dalam dirinya, ya. Nah, jadi saya simpulkan dari pembelajaran ini, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian kita sudah membahas mengenai pengertian dari triguna, ya. Triguna itu berasal dari kata tri dan guna. Tri artinya 3, guna artinya sifat. Ketika sifat ini ada dalam diri kita, ya. Bagian triguna ada satwam, rajas, dan tamas. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat triguna, kalau satwam dia dicirikan oleh orang-orang yang bersifat positif, sedangkan kalau tamas dia lebih ke lincah, agresif, tetapi dia suka iri hati, ya. Yang ketiga ada tamas. Ciri dari orang yang memiliki sifat tamas yaitu malas, tamak, ya, lambat. Nah, itu untuk pembelajaran hari ini, ya. Ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Ada pertanyaan? Tidak ya, sudah jelas. Jadi nanti setelah selesai Zoom meeting ini, silakan kalian menjawab soal yang sudah saya kirimkan lewat WA Group dan Google Classroom. Nanti saya kirimkan tentang Google Form-nya, tentang penilaian pengetahuannya. Nanti dijawab, langsung dijawab ya. Setelah itu kalian bisa langsung melihat nilainya, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup pembelajaran kali ini dengan Paramesanti. Kan? Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om. Selamat belajar dari rumah. Ingat selalu protokol kesehatannya, Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bu.